Logam tembaga merupakan logam yang sangat lunak dan juga ulet, dan merupakan konduktor panas dan juga listrik yang sangat baik. Selain itu, logam tembaga merupakan anti mikroba dan juga tahan korosi yang berwarna selain emas. Tembaga terjadi secara alami di kerak bumi dan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk endapan sulfida, endapan karbonat, endapan silikat, bahkan hingga tembaga asli murni. Dalam proses peleburan tembaga terbagi dalam 3 bagian proses, yaitu smelting, converting, dan refining. Lalu, bagaimana sih proses peleburan tembaga hingga menjadi logam tembaga murni? Jadi pada smelting biasanya menggunakan alat furnace yang diantaranya. Yang pertama ada electric furnace, yang kedua ada evaporatory furnace, yang ketiga ada autocouple flash furnace, dan lain-lain. Pada peleburan tahap awal, konsentrat tembaga yang mengandung Cu sebanyak 22-30%, Fe sebanyak 25%, S sebanyak 30%, Pb sebanyak 0,1%, dan SiO2 sebanyak 10%. Ada pula kandungan lainnya yang diantaranya Au dan Ag. Produk dari tahap ini adalah campuran tembaga, besi, dan belerang yang diperkaya dengan tembaga yang bisa disebut dengan tembaga mate atau Cu mate. Tujuan dari tahap peleburan mate adalah untuk menghilangkan sebanyak mungkin besi, belerang, dan pengontor yang tidak diinginkan seperti silika, magnesia, alumina, dan batu kapur. Sambil meminimalkan kehilangan tembaga menjadi terang, hal ini dicapai dengan mereaksikan besi sulfida dengan oksigen di udara atau di udara yang diperkaya dengan oksigen untuk menghilangkan oksida besi. Reaksi pembentukannya terak adalah sebagai berikut. FeO plus SiO2 menjadi FeO SiO2. Terak bersifat kurang padat daripada mate, sehingga akan membentuk lapisan yang mengapung di atas mate. Setelah proses smelting, selanjutnya masuk ke dalam proses converting tembaga. Mate yang diproduksi di smelter mengandung 30-70% tembaga. Pada proses converting ini, belerang akan dihilangkan pada suhu tertinggi sebagai sulfur dioksida dengan reaksi 2CuS plus 3O2 menjadi 2CuO plus 2SO2. CuS plus O2 menjadi Cu plus SO2. Dalam reaksi paralel, besi sulfida akan diubah menjadi terak seperti reaksi 2FeS plus 3O2 menjadi 2FeO plus 2SO2. 2FeO plus SiO2 menjadi Fe2 plus SiO4. Kemurnian dari hasil produk proses converting ini adalah 98%. Dikenal sebagai blister. Karena apa? Karena produk sampingan yang dihasilkan dalam proses ini adalah belerang dioksida dan terak konversi. Sulfur dioksida ditangkap dan dikirim ke pabrik asam. Slag dari converting furnace karena memiliki kandungan tembaga yang tinggi akan didaur ulang ke smelting furnace atau converting furnace. Blister akan dimasukkan ke dalam tungku anoda. Tungku yang akan memurnikan blister copper menjadi anoda yang melalui proses dengan 2 tahap. 1. Dengan menghilangkan sebagian besar belerang dan besi. 2. Menghilangkan oksigen yang dimasukkan dalam proses tahap pertama. Dan yang terakhir, ketika nyala api terlihat hijau menunjukkan spektrum oksidasi tembaga, oksigen sebagian besar telah terbakar habis. Ini menghasilkan tembaga sekitar 99,4% murni. Selain 3 proses utama tadi, ada yang dinamakan dengan casting proses. Apa itu casting proses? Casting proses merupakan sebuah proses untuk mencetak tembaga cair dengan alat pemotong pada suhu 800 hingga 900 derajat Celcius yang
kemudian akan menghasilkan anoda tembaga dengan kemurnian 99,4%. Selain itu, selain proses casting, ada yang dinamakan dengan proses refinery, yang mana anoda tembaga yang tadi dan juga plat baja tahan karat akan dimasukkan ke dalam sel electro-refining yang akan menghasilkan keluaran katoda yang belum dikupas dan juga anoda sisa. Setelah itu, katoda yang menempel kemudian akan dicuci dan dikupas sebelah kanan dan juga kirinya, yang kemudian akan menghasilkan katoda tembaga dengan kemurnian 99,99%. Di samping itu, sisa anoda yang sudah tipis didaur ulang ke proses peleburan. Setelah jadi, katoda tembaga siap untuk dipasarkan ke dalam negeri maupun luar negeri. Nah, gimana? Sekarang sudah tahu kan bagaimana proses tembaga dari mulai konsentrat hingga menjadi tembaga murni? So, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali.